Oke, halo teman-teman semua. Ketemu lagi di Kabar Iman. Setelah 2 episode kemarin kita berbincang di Kabar Marginal. Di sini udah ada 2 narasumber baru. Kalau sebelumnya kita selalu bersama Mas Saidiman untuk membahas data dan lain sebagainya, tapi di sini udah ada Mas Awigra sebagai Director of HRWG. Ya. Kemudian dari jauh sana tidak hadir bersama di studio ada Karl Karnadi, pendiri Indonesian Atheist ya. Oke. Mungkin nanti lebih lanjut bisa kenalan langsung. Mas Awi, ada yang mau kenalan dulu gitu ke Thank you teman-teman? teman-teman Kabar Sejuk, Kabar Iman, dan juga salam sehat ya Karl ya. Senang bisa ketemu Karl meskipun baru dalam podcast bareng. Oke. Karl mau kenalan dulu gitu. Perkenalkan, adik saya maksudnya. Oke, saya Karl. Pada tahun 2008, waktu itu saya di luar Indonesia, waktu itu saya tinggal di Jerman, sekarang saya tinggal di Amerika Serikat. Saya mendirikan grup komunitas online bernama Indonesian Atheist, yang kemudian jadi wadah perkumpulan di mana ateis-ateis Indonesia bisa berhubungan satu sama lain, mendukung satu sama lain. Oke, kita langsung berbincang ya. Ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan untuk menarik Karl. sekali Iya. temanya. Dari kemarin kita mencari siapa nih yang berani untuk berbicara soal ateis ini. Karena meskipun katanya Indonesia itu adalah negara berbasis agama, tetapi ada ya cukup banyak orang-orang yang ateis, bahkan pernah ada kasus hukum ya yang menimpa teman-teman ateis sampai mendapatkan kriminalisasi gitu. 2012 kalau nggak salah terjadi sama Alexander Aan ya. Iya, Alexander Aan di Padang. Sama Aking Saputra ya. Yeah. Meskipun tidak mengaku sebagai ateis, tetapi teman-teman komunitasnya mendeklarasikan bahwa Aking itu adalah ateis sehingga mendapatkan kriminalisasi. Mungkin karena Karl juga sebagai orang Indonesia gitu, dan hampir mayoritas. Tanyain dulu, Mas. Tanyain dulu. Apakah sekarang tinggal di Indonesia, tinggal di Amerika Serikat, tetapi status kewarganegaraannya masih sebagai WNI gitu, Karl? Iya. Status kewarganegaraan sebagai WNI, dan saya nggak bakal menggunakan kata masih, nggak ada rencana untuk pindah kewarganegaraan. Cinta Indonesia, meskipun bakal mendapatkan diskriminasi, meskipun terkait diskriminasi agama di Indonesia, despite semua itu, tetap cinta Indonesia. Oke. Tapi memang soal ini menjadi satu persoalan yang serius di Indonesia, karena memang salah satu katakanlah syarat ya orang bisa mengakses banyak hal, hak-haknya itu kemudian dari status kewarganegaraan yang dicantumkan dalam KTP yang ada agamanya di situ. Nah, kemudian kita tahu meskipun 2017 ada putusan MK yang membolehkan penghayat mencantumkan kepercayaannya di situ, tapi belum ada tuh kolom yang kemudian tidak beragama atau tidak. Atau Nah, itu masih dikosongkan, itu belum ada. Nah, ini yang mungkin jadinya Karl dalam konteks ini saya rasa appreciate ya, bisa berani menanggung potensi katakanlah nanti ya soal-soal pengurangan atau kemudian hak yang kalau memang tidak bisa katakanlah mengurus status dokumennya. Oke. Selain itu tadi ya, selain diskriminasi, rentan mengalami persekusi dan kriminalisasi gitu ketika mengungkapkan identitas maupun pendapat-pendapatnya yang katakanlah bertolak belakang gitu ya dengan mayoritas orang di Indonesia. Karl, pertanyaan pertama, menurut Karl apa sih makna agama gitu yang banyak dianut oleh orang-orang Indonesia, bahkan menjadi nafas kehidupan oleh orang-orang Indonesia. Nah, bagi teman-teman ateis itu
Apa sih makna agama itu? Agama, ya kita semua tahu agama itu apa karena sebagian besar dari eh, orang-orang ateis, terutama di Indonesia, dulunya atau sebelumnya beragama. Ya kan? Hmm. Jadi kita tahu itu sebagai suatu kepercayaan, worldview, dan Hmm. semua itu. Tapi begitu kita keluar dari agama, em, kita memandang agama sama seperti orang yang beragama lain. Jadi misalnya orang ex-Kristen eh, Hmm. keluar dari Kristen kemudian menjadi ateis, mereka melihat Kristen sama seperti orang Islam melihat Kristen, kan? Jadi kayak ada orang yang percaya suatu agama, tapi ya kita gak share aja kepercayaan itu, ya kan? Hmm. Tapi terhadap semua agama, ya kan? Jadi orang ateis sebenarnya sama seperti orang lain yang beragama. Ya. Cuma mereka memandang semua agama sebagai ya kepercayaan lain kan gitu yang mereka Oke, ya kan. oke. Pada intinya itu. Tapi spesifiknya tentunya tiap-tiap orang beda. Ada orang ateis yang cenderung lebih ke em, apa suka mendebat agama ya kan. Ya. Hmm. Tapi ada orang ateis juga yang benernya bahkan bahkan support. Wah, orang bagus untuk beragama segala ada Ya. ya kan. Ya. Ya. Dan ada banyak orang di antara itu. Ada orang yang netral aja. Ya. Saya pribadi, saya netral aja. Saya lebih passionate untuk membela hak hak keberagaman Ya. siapapun itu, yang Islam, Kristen maupun ateis. Oke, thank you Kal. Mas Awi, sebetulnya dalam konteks kemanusiaan di Indonesia, agama tuh penting gak sih dalam kehidupan dan itu bahkan diatur oleh pemerintah gitu? Ya. Indonesia memang secara nasional konsensus ya, bahkan Hmm. kalau kita lihat dari Pancasila pun bahkan ada istilah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Nomor memang urut pertama lagi ya. Indonesia kemudian menjadikan negara yang salah satu nafas katakanlah berdirinya negara ini adalah terinspirasi dari theism ya. Jadi memang Hmm. dalam konteks ketuhanan dan kemudian kalau bahkan hak keberagaman juga diatur dalam konstitusi. Dan ini juga tidak juga bertentangan dengan prinsip maupun mekanisme hak hak asasi manusia internasional karena di dalam DUHAM gitu ya atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan juga Kovenan Hak Sipil dan Politik juga ada hak beragama. Namun di sana memang jelas bahwa terutama ada general comment ya atau komentar umum di artikel 22 itu mengatakan bahwa sebenarnya hak beragama maupun tidak beragama itu juga harus sama-sama dilindungi gitu. Jadi memang Oke. ini yang kemudian masih menjadi ruang yang harus terus-menerus dan saya mengapresiasi Kabar Sejuk untuk berani mendiskusikan karena memang Indonesia tidak ada undang-undang yang spesifik melarang ateisme tapi ada beberapa kasus misalkan dalam konteks penodaan agama barangkali tadi Karls mengatakan ada yang kemudian kelompok yang mengkritik atau kemudian menyerang quote and quote ya keagamaan di Indonesia itu kemudian Indonesia masih punya pasal-pasal penodaan agama yang kemudian kita juga tentang sebenarnya. Iya, oke. eh Tadi kau sampaikan juga ya kalau rata-rata atau bahkan hampir seluruh teman-teman yang di komunitas ateis sebelumnya itu beragama. Nah itu sejak kapan Kal sendiri gitu untuk mendeklarasikan sebagai ateis? Kemudian apa yang melatar belakangi hal itu? Apakah suka ada pertanyaan kayaknya trauma beragama atau apa gitu? Atau ada alasan lain gitu? Um, Jalan hidup dari orang ateis berbeda-beda tentunya. Ada orang Hmm. terhadap agama, ada yang mengalami kejadian tertentu. Untuk saya nggak ada trauma sama sekali. Bahkan orang tua saya religius, hubungan dengan Hmm. orang tua sangat baik, nggak ada pengalaman buruk bahkan terkait agama. Um, ada dua segi yang mendorong saya keluar dari agama. Um, Satu, saya tertarik terhadap kayak worldview yang namanya skeptisisme, ya kan? Jadi daripada kayak menganut sesuatu atau beriman atau kayak mempercayai sesuatu, saya lebih senang mempertanyakan, mempelajari sesuatu.
ya kan, apapun itu, dari dunia sains, dunia filsafat, ya kan, moralitas, ya kan, apapun bidangnya, saya lebih cenderung mempertanyakan dan tidak mengambil posisi untuk mempercayai, atau paling tidak mengambil posisi kuat untuk percaya, ya kan. Posisi apapun pasti orang mengambil posisi, ya kan, dalam berbagai bidang, tapi posisi apapun saya siap untuk diyakinkan bahwa saya salah, ya kan. Itu bertentangan dengan agama, di mana kan agama mendukung orang untuk beriman, untuk mempercayai suatu set dari belief system, ya kan. Um, itu satu alasan pertama. Oke. Alasan kedua yang mendukung saya lebih cepat untuk keluar dari agama adalah soal diskriminasi, ya kan. Ah, Saya melihat ada banyak agama, saya mengerti ada banyak yang ya golongan liberal apa segala yang ya, saya dukung, dan banyak dari mereka juga teman saya juga. Em, eh, tapi tetap ada banyak bagian dari agama di mana kayak surga neraka, ada hmm. antipati terhadap agama lain yang bertentangan dengan ya, pengalaman hidup saya, dan membuat saya semakin merasa nggak nyaman. Akhirnya saya mendeklarasikan, oke, saya benar-benar keluar dari semua agama. Oke. Nah, Mas Awi sebagai yang aktif di isu-isu HAM gitu, apakah benar gitu di Indonesia agama menjadi salah satu salah satu alasan terjadinya banyak diskriminasi gitu? Ya, mungkin interpretasi keagamaan ya atau ekspresi keagamaan mereka yang kemudian harus memaksakan bahwa tafsir agama harus dipaksakan, dan mereka yang kemudian berbeda dari tafsir tersebut dilakukan dengan cara-cara paksaan, itu yang bermasalah. Soalnya dalam konteks hak asasi manusia kita bedakan ada dua hal ya. Mungkin kita dalam bahasa kita pakai ada forum yang sangat internum, dan itu nggak bisa entitas apapun masuk gitu. Jadi memang ini forum yang benar-benar katakanlah steril ya, bahwa Anda beriman dengan ke agama apapun, termasuk juga yang tak beragama atau tak mengakui eksistensi Tuhan sekalipun, itu adalah kebebasan hak seseorang gitu ya. Itu kebebasan dasar yang sebenarnya kalaupun negara diberikan kesempatan untuk mengintervensi, dia juga nggak mampu gitu, karena nggak bisa membaca apa isi hati sanubari seseorang, itu nggak mungkin. Nah kemudian dalam konteks ekspresi memang itu bisa diatur ya, dalam pengertian kalau memang ekspresi keagamannya itu mengganggu keselamatan publik, mengganggu ketertiban umum, kemudian mengganggu kesehatan, keselamatan, kemudian public order ya, kemudian juga soal moral publik gitu ya. Itu kemudian memang negara bisa kemudian mengurangi ya. Misalkan contoh, kita beribadah gitu atau melaksanakan ibadah itu ekspresi keagamaan di tengah jalan. Di mana jalan itu kan fasilitas umum, di mana ada banyak sekali orang yang mau mengakses, termasuk mungkin orang yang mau ke rumah sakit, ibu yang mau melahirkan. Kalau semua jalan ditutup, itu bisa mengganggu hak orang lain atau kesehatan publik juga, keselamatan orang lain. Maka negara bisa itu kemudian dengan aparatnya itu kemudian untuk mengintervensi, jangan semuanya jalan ditutup. Nah ini praktek-praktek yang sering sekali terjadi di Indonesia gitu. Jalan ditutup untuk acara-acara keagamaan. Nah ini negara dibolehkan seharusnya dalam konteks hak asasi manusia. Jadi forum eksternum inilah yang kemudian bisa kemudian diatur oleh negara. Nah ini HAM memberikan landasan itu. Nah kemudian ke pertanyaan Isti, apa yang kemudian menjadi justifikasi kelompok-kelompok keagamaan itu melakukan katakanlah persekusi, tindak diskriminasi maupun kekerasan ke kelompok lain. Mereka merasa bahwa ada justifikasi bahwa agamanya tidak boleh dinodai, tidak boleh dinistakan. Makanya ada orang bilang penistaan agama. Nah, ini kemudian orang yang kemudian melakukan diskursus soal agama, kemudian diskursusnya itu barangkali bertentangan dengan keyakinannya, itu kemudian dianggap sebagai, oh itu lagi menistakan agama saya. Kemudian sistem hukum memberikan ruang itu di negara ini. Kemudian orang tersebut digelandang, dilaporkan, kemudian ada banyak orang-orang yang kemudian sudah masuk penjara gara-gara mereka divonis atau
menjadi terpidana kasus penodaan agama. Jadi di negara ini masih ada tuh sumber hukum yang kemudian susah sekali membuktikan bahwa misalkan siapa yang legitimate untuk mengatakan bahwa satu agama itu sedang dinistai. Nah, Iya. itu susah ini. Maka undang-undang penistaan agama atau penodaan agama itu sebenarnya sudah tidak layak dalam alam demokrasi karena tidak ada satu otoritas yang mengatakan bahwa agama apa yang lagi dinodai, interpretasi mana atau siapa yang punya otoritas mengatakan bahwa agama tersebut sedang dinodai karena di dalam satu agama sekalipun ada ragam-ragam interpretasi dan juga mazhab ya yang kemudian diikuti oleh banyak umat dan ini yang kemudian mendorong ya adanya sistem hukum yang terus-menerus oleh kelompok hak asasi manusia itu untuk dicabut ya atau kemudian dihilangkan saja karena itu menjadi legitimasi tindakan-tindakan. Yang kedua kemudian aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum juga bias gitu ya atau mungkin cenderung tidak berani mengambil esensi keadilan karena dia punya tugas Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi masyarakat juga punya keadilan. Kalau kelompok-kelompok lain misalkan bebas beragama, tapi banyak kelompok agama minoritas atau kelompok-kelompok agama yang kemudian tuh ketika mengekspresikan dan katakanlah dianggap menistakan, harusnya polisi tetap atau aparat penegak hukum termasuk polisi di sini harusnya berani ya mereka bebas mengekspresikan, tapi ketika ekspresinya kemudian mengganggu keselamatan orang lain, orang yang mengganggu ini yang seharusnya ditangkap. Bukan kemudian kelompok agama atau minoritas ini yang kemudian direpresi terus-menerus, didiskriminasi terus-menerus, akhirnya tidak ada keadilan dalam konteks ini. Maka sebenarnya tugas aparat penegak hukum tidak sekedar menjaga keamanan dan ketertiban itu penting. Saya tidak sepakat itu sangat penting, tetapi juga esensi keadilan bahwa mereka juga harus memberikan keadilan buat semua. Itu yang juga barangkali dua hal itu ya. Baik dari sisi legal framework-nya kita masih punya, tapi di sisi law enforcers-nya itu juga masih perlu kapasitas untuk kemudian lebih adil dan imparsial buat semua. Oke. Kemudian dalam banyak kasus kriminalisasi penodaan agama, karena emang nggak jelas ya hukumnya itu banyak dari tekanan atau intervensi orang mayoritas. Ya, gitu. kelompok yang mengatasnamakan dirinya mayoritas. Betul. Apalagi kalau sekarang lagi. Kalau mungkin Gimana Kal? Problemnya agama kalau kita kembali lagi sebagai definisi agama atau bahasanya agama, semua agama benernya penistaan bagi agama lain. Kalau kita Iya. iya kan? Iya benar. Kalau kita benar-benar pelajari semua agama adalah penistaan bagi agama lainnya. Jadi ujung-ujungnya yang mayoritas yang menang ya kan. Iya. Itulah problemnya dari agama, sesimpel itu aja. Ya kan, kalau kita benar-benar mau benar-benar mengimplementasikan kebebasan beragama, pemerintah atau siapapun tidak bisa mendefinisikan apa itu agama yang diakui, apa itu yang berbentuk agama dibanding kepercayaan, ya kan? Karena begitu seseorang atau institusi atau pemerintah mendefinisikan itu udah melanggar kebebasan beragama. Itu kenapa juga menurut saya kebebasan beragama selalu selalu menyangkut kebebasan tidak beragama juga. Karena orang punya kebebasan, baik ateis pun punya worldview-nya sendiri-sendiri, ya kan? Tidak bisa distereotipkan. Mereka nggak punya nabi, nggak punya kitab suci, nggak punya apa. Mereka punya jalan hidup sendiri-sendiri, punya role model sendiri-sendiri. Ya. Itu inspirasinya ya, Tal ya. Agama sendiri kan. Urusan agama atau kepercayaan adalah urusan pribadi dan seperti yang tadi disebutkan, tidak ada yang bisa tahu dan tidak ada yang seharusnya mampu juga. Iya. Oke. Latar belakang Kal itu selain ada katakanlah trauma terhadap diskriminasi beragama juga sains gitu. Nah, ini ada mitos nih, katanya orang-orang yang benar-benar mempelajari sains atau filsafat itu akan berakhir menjadi ateis gitu. Nah, apakah mitos itu benar gitu, Kal? Sebelum saya jawab soal itu, saya mau kembali ke trauma soal diskriminasi. Lucunya soal diskriminasi saya lebih nggak mengalami.
Tapi saya lebih mendengar berita Oh, mendengar. Oke, diskriminasi oke. dari orang lain, dari minoritas, terutama di Indonesia, dan itu Hmm, saya sedih terus terang. memengaruhi Dan ya. saya alami justru malah pengalaman positif. Jadi Hmm, pada saat saya kecil, tumbuh hidup di Indonesia, saya berasal dari keluarga Kristen, ya kan, hmm, papa saya Kristen, tapi saya tinggal di kota kecil yang mana kanan kiri semua tetangga Muslim, dan oke. tiap tiap hari raya Natal tetangga semua pada berkunjung, mengucapkan selamat hari Natal, silaturahmi, dan tiap Lebaran kebalikan. Saya sekeluarga selalu berkunjung ke mereka, mengucapkan selamat Lebaran, ya kan. Jadi saya kehidupan masa kecil saya penuh dengan keberagaman di mana Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semua tinggal di dalam kota kecil ini, semua saling berteman satu sama lain, sama sekali Hmm, tidak ada diskriminasi. Eh, oke, oke. itu yang membentuk saya untuk kayak itu sesuatu yang memungkinkan, tetapi Hmm, kenapa kok keadaan berubah ke arah diskriminasi lebih banyak, ya kan? hmm, Dibanding ke beberapa dekade, dibanding dengan masa kecil saya. hmm. Oke, oke. Ya, so kembali ke pertanyaan yang tadi terkait sains, menurut saya nggak ada kayak jaminan belajar sains atau filsafat kemudian jadi ateis gampang sekali bisa dilihat di Indonesia pun ada banyak orang yang pintar sains, Hmm, filsafat itu sesuatu yang luas, filsafat bisa jadi basis agama justru banyak banyak orang beragama, institusi agama, Kristen, Islam maupun yang lainnya punya basis filsafat sendiri, ya kan. Hindu Buddha itu yang paling paling tua bahkan ya, dari segi agama, secara agama. Dan ya jadi orang punya jalan hidup masing-masing, orang punya em, pembelajaran masing-masing juga. Tentu di dunia sains ada bidang yang lebih ke arah skeptisisme, ya kan, metode sains di mana untuk kayak memvalidasi kepercayaan, di mana kalau orang benar-benar mengikuti dan meragukan segalanya apa segala, orang lebih ke arah belum tentu tidak beragama, tapi ya mungkin liberal, lebih kayak fleksibel, lebih kayak mendefinisikan hmm, Tuhan sebagai sesuatu um, yang less literal, ya kan? hmm. Um, Kitab suci juga terus kemudian ditafsirkan secara beda, bukan secara literal, kan? Um, itu bisa jadi ada pattern ke arah situ, yang mana yang baik juga karena kan orang semakin lebih damai satu sama lain. Oke. eh Mas Awi sebagai orang yang juga terlibat atau berteman berkomunikasi dengan teman-teman ateis di Indonesia, ada juga nih anggapan kalau ateis itu dianggap ancaman gitu oleh sebagian warga Indonesia khususnya yang beragama gitu karena mereka itu agresif, suka banget ngedebatin orang-orang yang beragama gitu. Gimana tanggapanmu, Mas? Saya rasa ini soal kedewasaan saja ya, Hmm. kedewasaan dalam konteks berdiskursus ya. Dan memang kalau kita telisik lebih jauh, bahkan seharusnya kita harus berterima kasih sama orang-orang yang ateis. Ini bagi Hmm. menurut saya. Karena apa? Karena orang-orang ateis tidak menuntut misalkan kebebasan beragama itu diwujudkan dalam konteks misalkan minta jaminan adanya pendirian rumah ibadah. Nggak ada. Lain misalkan kayak misalkan beberapa kelompok yang kemudian bahkan mendorong dilaksanakannya peraturan bersama menteri gitu ya. Hmm. Karena ada satu rumah ibadah berdiri gitu, kemudian tetangganya nggak setuju. Kemudian ketidaksetujuannya itu diterapkan dalam peraturan bersama yang 90-60, 90 dari warganya agama tersebut atau rumah ibadah tersebut, 60 dari tetangganya. Nah, kalau nggak mendapatkan 60, kelompok ini nggak pernah mendapatkan hak atas kebebasan beragama dalam konteks melaksanakan ibadat. Itu kan sebenarnya hak dasar dikontestasikan dalam katakanlah di masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya makin konservatif, intoleran, nggak pernah itu hak beragamanya dia itu dipenuhi. Hmm. Kelompok-kelompok ateisme, kelompok-kelompok yang tidak pernah ada masalah dengan itu. Jadi Hmm. saya rasa
mereka tidak ada masalah dengan anggaran, mereka nggak ada masalah dengan rumah ibadat. Ini kan mereka tetap membayar pajak sama dengan kita. Artinya kita harus berterima kasih dong. Orang-orang beragama harus berterima kasih sama orang-orang yang misalkan menurut saya ya child free gitu ya. Mereka tetap bayar pajak sementara yang nggak punya anak, sementara uang negara digunakan untuk men-taking care semua anak gitu. Meskipun dia nggak punya anak. Nah itu orang-orang ateis, orang-orang katakanlah yang memutuskan untuk tidak punya anak. Itu orang-orang pembayar pajak tetap juga nasionalis yang bukan malah di stigma, bukan malah dilawan. Justru kita harus berhutang dan berterima kasih menurut saya. Karena memang mereka nggak meminta apa-apa dari negara, tapi tetap berkontribusi gitu. Nah kalau memang ada debat-debat itu soal kedewasaan gitu. Berdialektika Dan aja. itu bukan tindakan kriminal gitu ya, bukan tindakan diskriminasi. Ya nggak ada. Makanya kalau nggak ada justifikasi penodaan agama, ya nggak ada masalah soal beda pandangan itu, kecuali memang beda pandangan itu diekspresikan dengan memukul. Ya tangkap yang pukulannya, diekspresikan dengan membunuh atau dia membakar rumahnya. Nah ini yang ditangkap, ini yang kemudian kita tidak dewasa. Malah orang yang dipukul, dibunuh atau dibakar rumahnya malah dikatakan keliru. Lah gimana ini? Kita bolak-balik. Mana keadilan di sini? Nah ini harusnya negara harus imparsial, terlepas apapun keyakinannya, dia adalah semua yang katakanlah subjek hukum yang harus dilindungi. Itu bagi saya. Oke, berarti orang yang mengatakan ateis itu gimana, Kak? Iya, bisa dibilang bahkan ateis karena kita tidak mengambil posisi beragama apapun, bahkan kita bisa netral, bahkan bisa support atau bisa mendukung kebebasan beragama yang lain secara netral. Kan? Dan seperti yang disebut tadi, meskipun ya ateis beragam, dari yang suka mendapat agama sampai bahkan pengagama pun ada, meskipun tidak beragama, tapi yang mendapat agama pun nggak akan melakukan kekerasan karena nggak ada basisnya, nggak ada motivasinya, ya kan? Nggak ada ajaran gitu yang mendukung ke arah situ bahkan, ya kan? Jadi jadi ateis nggak akan melakukan kekerasan. Paling banter mereka mungkin debat agama, tapi itu aja secara intelektual saja. Iya. Tapi lagi-lagi beragam. Saya bukan termasuk yang mendapat agama, saya bukan termasuk yang khusus cinta agama atau mendukung agama. Ada berbagai spektrum di antaranya. Oke. Karena kalau udah bicara soal keberagaman di tubuh ateis itu, apakah memang ada keberagaman sendiri, misalnya terkait pemikiran gitu, apakah lebih ke kiri atau lebih liberal atau bahkan sampai ada yang anarkis gitu? Semuanya ada. Tapi orang kalau nggak kenal pribadi dengan seseorang ateis atau apa, atau komunitas ateis, kebanyakan bakal mungkin memikirkan, oh ateis komunis kan gitu dari zaman dulu, cuci otak zaman rezim Soeharto. Tapi menariknya enggak sama sekali. Bahkan tentunya ada yang kiri, ada yang komunis anarkis. Tapi ada banyak sekali yang lain, ya kan? Ada yang kanan sekali, ada yang kayak menengah aja, ada yang nggak tahu sama sekali terkait ideologi ekonomi, ya kan? Ada banyak sekali keberagaman dan ada banyak sekali yang nggak masuk ke dalam stereotip komunis atau kiri bahkan, ya kan? Yang kiri juga ada lagi-lagi sangat beragam. Oke. Banyak mereka bukan anak dari yang dulunya komunis misalnya. Mungkin banyak orang memikirkan ke arah situ. Sama sekali enggak. Kebanyakan mereka tumbuh berkembang di keluarga beragama, terus kemudian sekitar tahun 90-an akhir, awal 2000 dan setelahnya semakin banyak akses internet, terus kemudian mereka belajar berbagai worldview di dunia. Dan terus kemudian memutuskan untuk keluar dari beragama. Oke. Banyak kan. Beberapa riset itu mengungkapkan kalau ateis itu selalu ada di urutan tertinggi orang yang dibenci sama di masyarakat Indonesia. Yang suka naik turun itu Yahudi, komunis, ateis, ISIS itu masuk, kemudian teman-teman LGBT, surveinya SMRC. SMRC. Jadi
suka ada di urutan 10 sampai 5 teratas gitu. Nah, Mas Awi, kenapa ateis dibenci gitu oleh masyarakat Indonesia ini? Ya, tentu saja ya karena masyarakat kita itu memandang segala sesuatunya, baik aspek politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dari sudut pandang agama, dan kemudian ketika ada katakanlah kelompok-kelompok yang mungkin tidak masuk dalam kategori itu ya, kategori dalam, dan itu disustain juga kan dalam apa namanya administrasi bernegara gitu, di mana mereka itu tidak ada kolom ya atau kolom khusus gitu ataupun apa di dalam identitinya artinya disupport, maka keyakinan bahwa yang di luar mereka itu kemudian didukung oleh sistem bernegara kita juga. Jadi memang itu yang memudahkan barangkali scapegoating ya, dikambing hitamkan gitu. Karena kalau kemudian kita semua ngelihat bahwa banyak kok misalkan kasus-kasus korupsi orang-orang yang bahkan yang paling beragama sekalipun gitu kan ada juga di masyarakat gitu. Akhirnya kalau kemudian kita debat ya, yang paling penting adalah apa sih apa yang mereka lakukan ke masyarakat gitu. Terlepas mereka orang beragama atau nggak beragama, seharusnya mereka dilihat dari tindakannya. Orang beragama kalau berbuat baik ya berbuat baik. Orang nggak beragama kalau berbuat baik. Tapi kalau ada yang berbuat kriminal, ditangkap apapun. Nah ini yang kemudian kalau ada misalkan debat-debat soal keyakinan keagamaan dan itu nggak sesuai atau kemudian untuk menyederhanakan persoalan, kambing hitamkan saja sesuatu yang di luar sana. Oh itu dari antek asing, oh itu dari komunis, oh kalian ateis. Nah hal seperti itu kan sebenarnya bener kata Karl, ini propaganda zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman yang kemudian komunis kemudian dilekatkan juga dengan ateis. Nah itu yang kemudian terus-menerus terstigma sehingga orang yang kemudian belum terbebas secara literasi, zaman-zaman dulu juga orang-orang komunis dulu juga beragama juga banyak. Jadi itu juga hal yang perlu kita debat juga. Tapi udah menjadi satu paket propaganda yang sampai sekarang masih ada residu-residunya yang kemudian barangkali terrefleksi dalam survei tersebut. Mungkin Karl juga punya data yang lebih mumpuni ya, karena mungkin Karl ada di komunitas itu juga. Oke. Gimana Karl? Ya, menurut saya nggak punya data terkait itu. Tapi menurut saya pada intinya masalah orang takut terhadap sesuatu yang mereka tidak kenal, ya kan? Iya, tidak ada. Ya kan, jadi kebanyakan orang nggak ada kenal pribadi terhadap ateis seperti apa, komunitas ateis seperti apa. Yang mereka tahu ya propaganda dari zaman rezim Soeharto, di mana ateis diidentikan dengan komunis, yang diidentikan dengan seseorang yang benci agama atau bahkan melakukan kekerasan terhadap agama, yang mana itu sama sekali tidak benar. Dan lebih-lebih lagi, ateis purely terkait tidak beragama, di mana komunis adalah ideologi ekonomi, dua hal yang sangat berbeda dan dimensinya pun berbeda, ya kan. Oleh karena itu menurut saya penting untuk memunculkan diri sebagai saya ateis dan ini kehidupan saya juga suka sepak bola, saya juga suka musik, ini jenis musik yang saya suka, saya juga manusia seperti orang lain, ya kan? Dan itu membuat orang cepat sekali bisa berubah pandangannya. Begitu orang kayak bertemu dengan ateis, seseorang yang ateis, kemudian melihat seseorang yang ateis dari seluruh spektrum hidupnya, ya kan, tidak hanya pendapatnya terkait agama. Dengan sendirinya banyak orang, jujur aja saya banyak bertemu orang online maupun di dunia nyata, begitu mereka tahu seseorang ateis, cenderung mereka langsung berubah. Karena semua stereotip buruknya itu langsung hancur. Oh, kok beda ya? Iya. Aku punya pertanyaan buat Karl, boleh nggak? Oke. Musik juga ya. Karl, aku punya pertanyaan, boleh nggak Karl? Ini sebagai mungkin nggak ditanyain istri, kita tanya-tanya ya Karl. Karena
sangat obvious, Karl. Sangat bagi saya itu agak aneh gitu ya. Alasan orang harus ngisi kolom agama di KTP, yang itu jadi kayak semacam kewajiban akhirnya. Orang yang barangkali nggak pas dengan kolom-kolom itu kan harus dipaksakan. Akhirnya masuk gitu ke salah satu gitu, meskipun barangkali tidak sesuai juga dengan inti yang dia yakini gitu. Dan akhirnya orang menjadi terpaksa dan bisa jadi menjadi hipokrisi atau menjadi munafik, jadi agama KTP ya, sebut namanya lah. Ini KTP itu KTP. Nah, pertanyaan saya ke Karl, dari salah satu argumen yang orang senang banget katakan memaksakan atau mewajibkan masuk satu agama dalam kolom KTP adalah nanti kalau diketahui meninggal, dia baru ketahuan tuh mau dikuburkan dengan cara apa. Nah ini Kar, sering banget kan, mungkin kan juga pasti dengar di Indonesia. Nah kalau misalkan teman-teman di kelompok ateis itu, akhirnya bagaimana tuh melihat salah satu siklus kehidupan tentang kematian? Karena itu menjadi pertanyaan, ya nanti kalau kamu ketabrak di jalan, dia kemudian kita bingung dong urusnya kayak gimana. Nah ada kayak gitu, sangat obvious, tapi mungkin bisa dijawab barangkali. Iya, justru malah dunia terbuka lebar untuk mau dikubur seperti apa kan. Jadi Nggak pusing ya? kan dikremasi atau dikubur, mau musik apa yang di play di acara penguburannya, mau acara seperti apa, bebas apapun ya kan. Orang bisa jauh lebih kreatif ya kan. Exactly. Dan lagi orang ateis tidak percaya kehidupan setelah kematian tentunya. Kami lebih memikirkan soal penguburan, cenderung ke arah ke keluarga yang ditinggalkan, ya kan? Dan teman-teman dan semua kerabat, ya kan? Acara seperti apa yang membuat mereka lebih terharu, lebih mengingat sisi positif dari kita, dan mereka bisa move on juga, mungkin nggak sepenuhnya sedih, mungkin justru musik yang bikin happy, ya kan. Lagi-lagi bisa jauh lebih kreatif, ya kan. Acara apa yang membuat orang-orang yang dikasihi lebih rela atau lebih happy, tidak depresi setelah ditinggalkan. Ya, itu orang Indonesia tuh mikirnya ke sana. Orang Indonesia mikirnya nggak kreatif gitu. Jadi kolom agama di KTP harus terisi. Gara-gara meskipun ya itu banyak agama KTP Karl gitu. Iya. Nah kalau agama KTP gitu bisa termasuk ateis nggak Karl? Misalkan kan kita nggak nyebut agamanya ya kan, alah kamu cuman KTP doang. Nah itu bisa disebut ateis nggak? Karena memang dia dalam praktek nggak beragama, mungkin juga nggak pas sama agama yang dicantumin di KTP. Nah itu bisa katakanlah masuk dalam kategori yang mana kalau memang mungkin juga tadi udah disinggung sih ada gradasi-gradasi. Dan lagi bahkan kolom agama di KTP menjadi alat diskriminasi kan. Exactly. Jadi ya seseorang siapapun itu, bahkan agama mayoritas pun tidak luput dari itu. Mereka apply untuk pekerjaan di suatu perusahaan, ya kan. Terus KTP-nya muncul, ya kan. Itu alat diskriminasi secara sadar. Mereka yang hire, ya kan, bakal melihat itu, ya kan. Jadi secara conscious maupun unconscious mereka bakal memandang atau menghakimi orang dari agamanya. Seharusnya nggak ada sama sekali kalau agama. Oke. Ya, aku sepakat ya soal kita sebenarnya sebagai satu negara, apalagi penegak aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara itu harus punya sikap yang adil, non diskriminasi, yang artinya tidak katakanlah memberikan satu favoritisme ya, sikap yang memberikan katakanlah tempat lebih pada satu kelompok gitu. Dia harus adil sama semua gitu ya. Dia nggak boleh misalkan pembatasan karena pembatasan, kemudian ya sikap-sikap yang diskriminatif itu tidak boleh dilakukan oleh aparatus negara, dan ini yang juga sikap hak asasi manusia untuk kemudian dia inklusif gitu, dia memandang sama bahwa hak beragama itu adalah termasuk juga nggak beragama itu adalah hak asasi yang harus dihormati gitu ya.
dan juga harus dilindungi gitu ya. Hmm. Nah, dan dalam konteks ateisme mungkin dia nggak meminta untuk dalam konteks dipenuhi gitu ya. Padahal itu makanya nggak ada tuh yang namanya soal-soal fasilitas yang barangkali diminta sama teman-teman ateis. Berbeda barangkali ada aspirasi-aspirasi di mana kelompok-kelompok agama minta difasilitasi untuk ya beribadah, beragama atau mengekspresikan ibadah dan keyakinan keagamannya. Maka sebenarnya dengan seperti itu harusnya negara ini bisa lebih baik ya kalau pandangan bernegaranya itu bahkan non diskriminatif terhadap semua. Bahkan negara itu menyumbang diskriminasi gitu terhadap komunitas-komunitas yang minoritas. Tadi ya, yang kebencian itu terhadap ateis, kemudian LGBT, komunis, itu kan negara punya peran tuh. Ada beberapa undang-undang, ada beberapa aturan-aturan yang secara langsung mendiskriminasi mereka gitu. Dan diskriminasi itu terjadi di sipil gitu. Tidak hanya negara tetapi juga ke sipil, apalagi kalau media punya peran. Misalnya dalam kasus isu LGBT gitu. Mereka sangat dibenci karena negara, khususnya peraturan daerah, itu banyak aturan terhadap teman-teman LGBT, membatasi, mendiskriminasi, melarang menunjukkan ekspresi mereka. Kemudian komunis juga seperti itu. Tetapi LGBT itu punya masalah banget gitu. Media mainstream gitu, banyak masalah banget terhadap teman-teman LGBT, mendiskriminasi mereka. Kalau kasus di komunitas ateis, apakah ada pengaruh gitu, nggak Kal, dari media ini? Pengaruh dari media terkait diskriminasi ke ateis. Jadi kalau media itu kan banyak memberitakan negatif atau narasinya negatif terhadap teman-teman LGBT. Kalau terhadap teman-teman ateis itu ada yang terjadi tidak? Tentunya pasti selalu ada, terutama zaman-zaman dulu kasus hukum terkait kealeksaan dan sebagainya ya. Tapi menurut pengalaman saya justru sebagian besar positif. Lebih banyak benernya nggak kenal ya kan. Banyak orang nggak tahu siapa itu ateis atau gimana itu ateis. Jadi saya pribadi benernya ada banyak sekali interview request di zaman 2012 di zaman kasus Aleksaan, di mana pembertanya malah positif. Banyak orang gimana ini? Kenapa kok bisa ada komunitas ateis di Indonesia? Banyak orang yang nggak tahu sebelumnya, ya kan? Oke. Nah, buat teman-teman komunitas ateis ini, apakah internet itu menjadi peluang gitu untuk menunjukkan ekspresi dan lain sebagainya? Atau pemikiran? Karena satu sisi unik dengan ateis sebenarnya hanya kayak opini, dan terus kemudian ada banyak ateis yang menyembunyikan identitas dirinya. Bisa dimaklumi, ada banyak mereka yang tinggal di keluarga beragama atau di lingkungan kerjaan atau daerah yang sangat religius, dan terus kemudian internet jadi kayak dunia online, jadi area di mana mereka bisa mengekspresikan dirinya, dan terus kemudian bisa berkumpul dengan sesama ateis dan aman, gak harus ketahuan dengan orang tuanya atau dengan keluarganya, ya kan. Jadi zaman awal-awal dulu komunitas IA berdiri tahun 2008, benar-benar itu yang terjadi. Jadi ada banyak orang yang sehari-hari mereka tidak harus menyembunyikan diri sendiri 24/7, terus kemudian bisa berkumpul dengan bisa camp out ya. Tapi di Indonesia justru ada kasus undang-undang ITE. Iya. Dulu Alexander Aan kan kena ketika dia katakanlah disclose ya atau menstate bahwa dirinya ateis gitu, dan kemudian ada barangkali dia cenderung, saya nggak tahu lah kasus ya, saya udah cukup lama gitu ya. Kemudian dia kena penodaan agama tuh di undang-undang ITE kalau nggak salah seperti itu. Jadi memang ruang digital kita juga sebenarnya belum ramah kalau menurut saya. Ketika mungkin ada diskusi yang terbuka barangkali di negara-negara yang tidak ada defamasi, penodaan agama, blasfemi gitu. Itu barangkali
menjadi kondusif, apalagi kalau itu di ruang-ruang terbukanya tuh bebas. Di kita mungkin masih bisa dalam konteks yang lebih privat ya, japri-japri. Mungkin itu memudahkan teknologi dalam dalam konteks itu. Tapi begitu ditampilkan di katakanlah di media sosial yang semua bahkan bisa mengakses, nah itu termasuk bukan di kabar sejuk barangkali gitu ya. Itu bisa juga di ITE-in gitu kan. Wah, ini nih apa namanya lagi menodai agama gitu, lagi katakanlah melakukan defamasi apa namanya? eh, Pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan ini ruang digital kita menurut saya perlu juga didemokratisasi. Juga harus ramah terhadap semua pandangan. Karena di dalam pandangan-pandangan itu kita jadi makin dewasa, kita menjadi melihat dalam banyak perspektif dari banyak katakanlah sudut pandang dan kita tentu mendapatkan manfaat dari itu, bukan kemudian orang-orang yang beda pandangannya dianggap keliru, dicap dan kemudian dipersekusi. Ini kemudian tidak membawa negara kemana-mana karena menurut saya tentu saja yang namanya hal yang paling penting salah satunya adalah kebebasan, tapi juga harus dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini yang kemudian harus dimaknai secara tepat ya, proporsional, bukan semuanya dipandang oke, karena masyarakat banyak yang katakanlah menuduh atau menstigma itu, maka yang itu nggak boleh sama sekali. Nah, ini kan nggak dewasa. Kita nggak pernah dengar. Saya rasa kabar iman di situ letaknya. Biarkan kemudian teman-teman siapapun itu bisa mengekspresikan sumber-sumber keyakinannya itu seperti apa. Dan barangkali mungkin kalau boleh saya tanya satu lagi, inspirasi imannya teman-teman ateis dari mana? Atau keyakinannya dari mana? Tadi kan sudah menyebut ada sumber-sumber tokoh-tokoh gitu. Role Kalau model. role model. Nah, kalau di agama kan tentu ada barangkali nabi atau kemudian ajaran. Nah, inspirasi teman-teman keyakinan ya dalam etika, dalam moral, dalam jalan hidup itu dari mana, Kal? Kalau boleh tahu ya, saya malah sambil belajar. Iya, jadi mirip seperti cerita penguburan tadi. Begitu Hmm. keluar dari agama, dunia terbuka, itu bisa apapun. Sangat beragam, ya kan? Mereka yang kiri, yang kanan, dari segi ekonomis punya tokoh sendiri-sendiri dari segi ideologi ekonomi. Mereka yang dari Hmm, segi ideologi ekonomi terkait sains punya idolanya sendiri. modelnya sendiri, iya, iya, iya. Albert Einstein, Isaac Newton, mereka yang tidak peduli soal sains tapi peduli soal dunia seni misalnya, punya idolnya sendiri-sendiri kan, pelukis terkenal atau penulis buku, ya kan. Lagi-lagi dunia terbuka lebar, orang sangat beragam, jadi saya nggak bisa bahkan menstereotipkan karena nggak ada stereotipnya, ya kan. Sangat beragam. Ya. Ya. Tadi terkait apa ya? eh Media gitu ya. Kalau kan membicarakan kalau internet itu menjadi katakanlah ruang terbuka untuk orang-orang mengekspresikan, teman-teman ateis mengekspresikan pemikirannya dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi lain ada eh, yang muncul ke permukaan tuh dua kasus ya, yang mendapatkan yang dipersekusi bahkan apa ya, dipidanakan ya. Iya. Kayaknya apa ya, gara-gara ada regulasi atau aturan yang diskriminasi itu ya untung-untungan atau siapa yang lagi sial gitu. Karena banyak orang ateis yang mengeluarkan pemikirannya atau bahkan mengkritik agama lain, tetapi ya nggak sampai ditangkap tadi gitu. Tetapi dua orang tadi, Alexander dan Aking Saputra, karena mengkritik Islam, kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai ateis, dan banyak orang yang benci, terutama mayoritas agama di Indonesia, akhirnya dia dilaporkan. Jadi pada akhirnya ya siapa yang lagi sial gitu, yang kena kriminalisasi Ya, gitu mungkin ya. situasinya, dia tinggal di daerah dekat Aceh sana, yang dimana kan orang cenderung jauh lebih um, uh, uh, um, antipati atau kayak sensitif yang terhadap topik yang dia bicarakan. Ya, ada banyak kayak situasi. Ini menariknya di Indonesia sendiri, baik sepanjang sejarah Indonesia maupun dari segi wilayah, itu
nggak merata. Jadi kalau dibilang, oh ya semua orang benci ateis, oh enggak, belum tentu. Jadi di wilayah-wilayah tertentu, misalnya Ya. Jakarta, Bali, di Hmm. tempat kerja tertentu, bahkan ada teman-teman ateis di Indonesia yang udah terbuka terhadap keluarganya, Hmm. teman Hmm. kerjanya, dan nggak ada Hmm. masalah sama sekali. Teman, Hmm. keluarga, semua bisa menerima, ya kan? Jadi itu menariknya. Jadi jangan dibayangkan kayak wah HTS harus kayak ketakutan tidak bisa terbuka. Sekarang belum tentu ada mereka yang seperti itu, tergantung Hmm. wilayahnya, tergantung tempat kerjanya, tergantung keluarganya, tergantung situasi masing-masing. Dan sepanjang waktu atau sepanjang sejarah Indonesia juga nggak merata. Jadi waktu saya awal-awal tahun 2008 mendirikan komunitas IA, zaman-zaman awal, tahun-tahun awal internet, orang banyak takut, ya kan? Untuk Hmm. buka, Oke. menyatakan diri sebagai ateis waktu itu sangat-sangat tabu. Itu hanya 10 tahun setelah Rezim Soeharto, jadi semua propaganda itu masih kuat sekali. Kuat sekali. Iya, tapi keadaan berubah. Jadi terutama di daerah-daerah tertentu, mungkin daerah Jakarta, Bali, dan berbagai kota besar lainnya, beberapa mereka mulai kayak relax, mereka mulai terbuka ke keluarga apa segala. Terus kemudian Aleksaan terjadi, atau ada banyak diskriminasi di tahun-tahun segitu. Hmm. Eh, Langsung orang takut lagi, kan? Ya, ya, ya. Eh, jadi ada berbagai kejadian seperti Dinamikanya ya. iya, nggak merata sama sekali. Ya, Bahkan ya. di segi waktu juga nggak merata. Akhir-akhir ini justru bahkan bahkan cenderung banyak yang lebih berani terbuka. Hmm. Bahkan saya udah lama nggak tinggal di Indonesia, tapi saya dengar ada beberapa public figure, bahkan tokoh yang terkenal di Indonesia, semacam selebriti yang mulai mulai terbuka, bahkan menyatakan dirinya agnostik atau ateis, ya kan? Um, dan itu sangat menarik. Dulu zaman saya tahun 2008 mendirikan komunitas ya, literally pikiran saya itu cuma ada mungkin 10 orang ngetes di Indonesia. Hmm. Ya kan? Saya nggak tahu kalau itu ribuan, menurut saya lebih dari ribuan bahkan. Dan saya nggak kebayang bahkan ada kayak orang bisa terbuka dengan keluarganya, dengan lingkungan kerjanya di Indonesia. Tapi ada banyak perkembangan positif ke arah situ. Oke. Kalau saya dikit soal itu ya. Jadi kalau ruang digitalnya jadi belum bisa menjadi ruang demokrasi yang Hmm. aman, Aman. ruang aman buat menyampaikan apapun yang kita anggap sebagai satu ya pikiran, ide, gagasan atau bahkan kebenaran, menurut kita gitu ya, atau menurut siapapun gitu. Itu jadi mereka cenderung melakukan swasensor ya, Hmm. kritik-kritik sendiri. Jadi, wah hati-hati nih, jangan-jangan nanti saya kalau mau mengkritik kayak gini, nanti saya di Gitu ITE-in, ya. atau kemudian saya kena penodaan agama, atau jangan-jangan nanti kita kena pencemaran nama baik. Dan hal-hal ini saya rasa sudah banyak terjadi, tidak hanya saya yakin tidak hanya di kelompok-kelompok yang kemudian mau memberikan kritik terhadap apapun, karena sebenarnya ya kita namanya manusia, tempatnya salah dan dosa, dan apalagi mereka yang kemudian menyelenggarakan negara itu memang subjek atas katakanlah kritik gitu ya. Mereka harus kita kritisi karena mereka adalah orang-orang yang hidupnya dibiayai oleh anggaran negara, Anggaran. uang pajak kita, sehingga katakanlah kritik-kritik terhadap mereka itu bukan tidak bisa kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik, atau apalagi nanti kalau itu ada unsur agamanya, nanti kita bisa kena, karena erat sekali kaitan antara pencemaran nama baik kemudian penodaan agama dalam konteks sosiopolitik yang ada di Indonesia juga, karena itu nggak terlepas tuh. Kalau mungkin mengkritik agama yang minoritas aman-aman Aman terus aja. tuh, tapi begitu yang itu, nah itu Mayoritas. langsung itu selalu ada konteks itunya. Begitu pejabat gede, nah itu tajam itu hukumnya tuh. Tapi begitu katakanlah pejabatnya yang terbuka kemudian nggak punya apa-apa, ya barangkali nggak apa-apa. Atau mungkin pejabat yang sadar akan demokrasi dan hak asasi manusia, mereka masalah ya nggak masalah, welcome aja kritik. Tapi kadang-kadang ada banyak kemudian orang-orang yang kemudian justru menyamakan pejabat ya, memanfaatkan celah hukum yang masih bisa menjustifikasi bahwa dirinya itu nggak bisa dikritik gitu dengan menggunakan beberapa pasal yang anti demokratis tadi. Hmm. Betul. Menariknya, kami komunitas ateis Indonesia punya satu
Facebook group, jadi grup di Facebook bernama Hmm. Anda Bertanya, Ateis Menjawab. Ya, lagi-lagi Hmm. namanya Anda Bertanya, Ateis Menjawab. Kami singkat ABAM. Dan grup ABAM ini kami memposisikan kami moderasi ketat. Semua yang bisa posting di grup itu semua harus berupa pertanyaan. Dan pertanyaan terhadap ATS apapun topiknya. Terus kemudian kami menjawab, ya kan? Eh, di situ gimana kami menavigasi semua undang-undang ITE dan sebagainya ini dengan ya kamu posisikan di sini kami menjawab pertanyaan. Jadi kami bukan menceramahi atau mengkhotbahi sesuatu, ya kan sama sekali. Ah, Cuma ini bagian dari cara kami untuk mengenalkan diri siapa itu ateis, ya kan? dengan Makanya aman ini ya. banyak terkait ateis suka musik juga nggak? Oh ya suka musik kita suka sama juga, ya kan? Ya dan sangat menarik gimana banyak orang yang awalnya bahkan agresif kayak wah ateis monyet lu atau apa gitu. Dalam waktu singkat mereka berubah pandangan kayak oh ya ateis ternyata punya banyak segi dari kehidupan, punya banyak berbagai opini. Dan ini kenapa mereka atau pandangan mereka termasuk terhadap agama, ya kan? Tapi di situ posisinya kami menjawab pertanyaan, kami Hmm. memoderasi ketat, dan saya terlibat di tahun-tahun awal grup itu. Sekarang besar sekali udah, nggak tahu 20.000, 30.000, Wow. ya, sangat besar membernya, di mana orang bebas untuk menanyakan apapun, dan moderasi ketat sini berfungsi untuk menjaga semua interaksinya positif, ya kan? Dan terus benar-benar menjawab pertanyaan, bukan untuk grup debat, ya kan? Karena itu bukan itu tujuannya, ya kan? Silakan tanya apapun, ateis percaya apa sih atau nggak percaya apa sih atau pandangannya terhadap ini kayak gimana? Terus kami share jawabannya. Setuju nggak setuju ya udah gitu aja. Ini kan cuma mengenalkan diri, ya kan? Nah, ya. Dan itu sangat efektif dalam segi ya gitu mengurangi segi kebencian. Resistensi, ya. Ya. Ini sebetulnya ada harapan ya dari masyarakat kita gitu terhadap perbedaan, terhadap keberagaman ini gitu. Ya tadi gitu, kalau nggak kenal ya pasti nggak suka, benci, resisten gitu. Tetapi ketika udah kenal ya itu ada perubahan gitu. Apalagi kalau Nggak kenal tadi nggak ya sayang. negara punya peran gitu, menghapus aturan-aturan yang diskriminatif. Kemudian media juga punya peran gitu, mempromosikan terhadap keberagaman. Mungkin harapan toleransi terhadap semua perbedaan itu lebih cepat gitu ya dicapainya. Tapi sekarang ya susahnya karena yang punya power, yang punya akses itu ya ada itu negaranya gitu. Aturan-aturannya banyak yang diskriminatif sehingga banyak orang yang bersembunyi, banyak orang yang Swasensor. mensensor dirinya sendiri. Ya, begitulah. Ya, Harapannya karena banyak banyak kebencian Masih. atau diskriminasi itu asalnya dari takut sebenarnya kan merasa Ah, ya kan. terancam. Kenapa sih orang bisa kayak benci terhadap ateis, ya kan? Karena mereka merasa terancam karena mereka nggak tahu ateis ini siapa, ya kan? Bakal ngelakuin apa dari keluarga saya, dan itu sama terhadap kayak grup minoritas lain, intinya sama dari hmm. ketakutan atau kekhawatiran atau merasa terancam, terus kemudian berkembang ke arah kebencian. Nah, peran public figure maupun pemerintah Hmm. di sini bisa bisa kalau mereka semakin mengkhotbahkan kebencian, ya kan, di mana orang bisa mendapatkan power dengan dengan cara mengkhotbahkan kebencian, ya kan. Em, eh, Mereka bisa dapat lebih power, tapi kebencian ini jadi berujung terhadap diskriminasi, ya kan. Di mana kalau lebih banyak public figure yang berani bahkan mereka yang mengkhotbahkan keberagaman, pentingnya untuk mengenali berbagai eh, eh, kepercayaan atau ketidakpercayaan di Indonesia, itu efeknya bakalan lebih positif. Itu kenapa saya dari hampir 20 tahun lalu udah kayak terbuka nama saya di sosial media, di berbagai media lain, terbuka sebagai ateis di salah satu ateis di Indonesia. Dan saya bakal mendukung orang yang lagi-lagi, oh posisi orang berbeda-beda. Eh, Hmm.
Saya beruntung karena tidak tinggal di Indonesia. Mereka yang tinggal di Indonesia dan berani terbuka di publik, sangat berani. Mereka yang patut dipuji ya, atas keberaniannya. Em, eh, dan tapi lebih banyak orang yang bisa mengambil posisi seperti itu terbuka. Oke, saya sebenarnya tidak beragama. Itu bahkan menormalisasi siapa itu ateis di pemikiran atau di pandangan orang Indonesia, dan itu bakal sangat efektif untuk menghilangkan kebencian terhadap ateis. Dan saya rasa formula itu berlaku bagi semua grup minoritas juga. Jadi semakin Hmm. mereka bisa terbuka dan terus kemudian mengenalkan sisi positif dari dirinya sendiri. Lagi-lagi tiap orang punya punya situasinya masing-masing ya. Nggak semua orang bisa bisa melakukan seperti itu. Hmm. Tapi mereka yang di posisi seperti itu, kalau mereka bisa terbuka, itu bakal bakal berakibat sangat positif. Oke. Ya. Eh, Selanjutnya, eh, apa sih sebetulnya yang diperjuangkan oleh komunitas ateis maupun individu-individu ateis di Indonesia gitu? Selain tadi ya memperkenalkan dengan membuat grup Facebook, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang penasaran gitu. Eh, iya, jadi kalau individu-individu tentunya lagi-lagi keberagaman, mereka punya agendanya sendiri-sendiri, mereka punya tujuan hidup sendiri-sendiri. Em, tapi secara komunitas, ya ada dua segi itu. Jadi kita punya dua grup, satu ke arah komunitas, jadi ke arah dalam, mendukung mereka yang sudah ateis, agnostik, mereka yang merasa terdiskriminasi supaya mereka punya wadah untuk nyaman Hmm. mengekspresikan dirinya dan nggak merasa sendirian, ya kan. Kesepian itu sesuatu yang em, ya torture bagi orang yang mengalami bertahun-tahun tidak harus menyembunyikan dirinya sendiri, berpura-pura beragama. Itu bukan sesuatu em, yang 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 bagus sama sekali, ya kan. Terus kemudian di segi lain ya reach out, ya public reach out. Tapi frame public reach out secara positif, di mana kita nggak mau mengkhotbahkan sesuatu, kita nggak mau mendebat atau apa, kita purely cuma mau mengenalkan diri sendiri. Ini di Hmm. grup yang saya tadi sebut, ada pertanyaan tes menjawab. Seperti namanya, ada pertanyaan dan tes menjawab. That's it. Oke. Mas Mas Awi, kalau hukum dan konstitusi di Indonesia terhadap eh, bagi keberadaan terhadap ateis itu ancaman nggak hukum Indonesia saat ini? Sebenarnya memang seharusnya nggak ada ancaman ya, karena memang jaminan keberagaman itu ada di sana, dan memang di sana juga kita sudah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 2005 melalui Undang-Undang 12, di mana memang kalau interpretasinya ya orang berhak untuk beragama dan berkeyakinan, termasuk barang kalau dalam apalagi di General Comment-nya tahun nomor 22 yang saya sampaikan itu termasuk tidak beragama gitu. Dan bahkan di situ juga toleran terhadap orang pindah agama. Itu juga harusnya dihargai karena adalah proses manusiawi, dinamis, orang bisa Berubah. punya pandangan yang barangkali berubah. Sekarang cocok, mungkin nantinya kita lihat lagi atau kemudian kita combine mana yang cocok ini dengan yang cocok itu, dan itu memang natural sebenarnya. Dalam manusia tuh ada perkembangan-perkembangan kognisi maupun afeksi, keberkenaman, pemikiran juga atau kepercayaan, dan itu cukup secara legal sudah ada gitu. Interpretasinya kadang-kadang, misalkan ke tadi apakah kemudian itu dipakai itu sebagai satu justifikasi terhadap penodaan agama karena kita masih punya PNPS 65 itu, atau mungkin di ITE kita juga ada defamasi itu yang sering itu diinterpretasikan ke sana. Padahal ekspresi apapun kalau memang mereka adalah ekspresinya aman, ya ekspresinya itu tidak mengganggu keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan publik maupun publik moral, harusnya itu ekspresi yang perlu dilindungi, bukan ekspresi yang kemudian harus ditakutin, apalagi dihilangkan ya. Jadi saya rasa apalagi kalau Indonesia punya semboyan Bhinneka Bineka. Tunggal Ika, ya itu juga cukup kuat. Semangat umumnya kita berbeda-beda, tapi kita satu gitu. Kita tetap satu untuk kemudian apa? Untuk membangun kehidupan ini ke arah yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, lebih toleran juga. Tidak boleh kemudian di Indonesia yang memang
notionnya itu memang nyatanya by reality itu sangat beragam, kemudian dipaksakan ada kebenaran tunggal, ada kemudian interpretasi tunggal untuk memaksa orang-orang. Kalau ini terjadi, saya rasa Indonesia bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi Bhinneka Tinggal Jika. Jika seagama, boleh. Jika sesuku, oke. Nah, nggak boleh kayak gitu. Karena notionnya Indonesia adalah berbeda-beda, tapi kita bersatu sebenarnya. Itu harapan saya. Sebenarnya jaminan hukum itu sudah ada, meskipun ada beberapa undang-undang yang masih bermasalah dalam konteks penerapannya. Coba kita terus-menerus challenge. Itulah negara demokrasi. Kita punya kesempatan untuk terus memperbaiki ya undang-undang tersebut. Tapi saya rasa dengan pola pikir maupun kesadaran yang meningkat tentang katakanlah berdemokrasi dan punya hak asasi manusia, saya yakin ke depan kalau kita perjuangkan dan kita nggak berhenti menyuarakan, saya rasa ini punya harapan. Oke. Melihat situasi implementasi hukum di Indonesia gitu ya, Mas. Kal, sebetulnya teman-teman dari komunitas ateis itu butuh nggak sih pengakuan dari negara gitu? Atau perlindungan gitu? Lebih tepatnya seharusnya nggak butuh siapapun ada pengakuan dari negara. Oke. Siapapun Intinya nggak cuma ateis semuanya ya. Kenapa ya agama maupun tidak beragama butuh pengakuan dari negara? Uh, uh, itu justru inti masalahnya. Seharusnya negara tidak turut campur terhadap kepercayaan individu, ya kan? Apapun itu kepercayaannya maupun termasuk tidak beragama. Alasannya gitu, Kal? Kenapa? Alasannya kenapa negara seharusnya tidak tidak turut ikut campur terhadap orang beragama dan tidak beragama? Ya itu urusan hak asasi, ya kan? Hak asasi manusia untuk punya pemikiran sendiri, untuk punya kebebasan berpendapat juga kan. Pada intinya ke arah situ. Tapi di luar itu juga semua terkait masalah mengatur kepercayaan orang, mengkotak-kotakan orang terhadap berapa sekarang 6 atau 7 agama yang diakui, ya kan? Atau semuanya di luar kotak itu. Semua itu kan distraksi, ya. Semua itu kan kayak membuat orang kayak selalu berpikiran ke arah, selalu mengembangkan diskriminasi justru. Diskriminasi semakin lebih banyak, menghakimi orang lain dari segi agama. Ada banyak masalah di dunia sekarang yang jauh lebih penting, yang pemerintah seharusnya lebih fokus, kan? Dan masyarakat juga, ya kan. Itu kenapa kita harus menghilangkan diskriminasi atau mengurangi diskriminasi. Bukan cuma karena ya orang bakalan nggak happy atau minoritas nggak happy, nggak bisa bahagia karena terdiskriminasi, bukan karena itu juga, tapi karena semua itu sebenarnya nggak penting dibandingkan banyak orang yang masih memikirkan gimana untuk cari duit untuk bisa makan, semua revolusi AI, ya kan banyak topik kejadian di dunia. Coba lihat negara lain, negara maju lain, ya kan, yang nggak religius, ya kan. Nah, apa topik yang mereka perdebatkan? Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka perbincangkan? Hukum apa yang mereka kembangkan? Ya kan? Banyak ke arah teknologi, ke arah ekonomi, ke arah membangun kesejahteraan masyarakat. Ya kan? Semua terkait agama tidak berkontribusi terhadap hal itu. Bahkan malah membuat orang yang seharusnya punya talent besar, ya kan, untuk kontribusi terhadap negara, malah mungkin lari ke luar negeri, ya kan? Ya kan, mereka baik minoritas LGBT, agama minoritas, orang yang tidak beragama, insentifnya bakal lebih kecil untuk balik ke Indonesia karena nggak bisa happy di Indonesia menghadapi segala macam diskriminasi, ya kan? Oke. Mas Awi, apa sih hak-hak yang terancam gitu ketika dia di Indonesia kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai ateis gitu, coming out sebagai ateis? Tentu ekspresi ya satu. Kemudian yang kedua bisa jadi dalam konteks administrasi, dan itu akan berrentetan ya. Begitu dia nggak terekognisi, ataupun kalau terekognisi terpaksa itu karena harus masuk kan. Kalau mau terekord gitu, karena di sini nggak sistemnya nggak memungkinkan untuk declare
Saya tuh ateis nggak ada di situ tuh. Maka ketika nggak ada nggak masuk ataupun kalau masuk dipaksakan, artinya ada dua cabang. Satu, kalau kita nggak punya KTP apa yang terjadi? Apakah kita bisa punya akun di bank? Apakah kita bisa daftar punya PLN? Apakah kita bisa punya air pump? Nah itu, apakah kita bisa sewa kos? Sewa rumah, beli rumah. Nah ini turunannya. Nah kedua yang terpaksa, ya udahlah daripada katakanlah repot, taruh aja agama apapun ya. Itu kan jadinya kita hidup dalam hipokrasi ya, kemunafikan kita akhirnya jadi ya KTP aja gitu. Sehingga karena memang negara ini turut campur dalam menentukan apa ya, kemudian kalau nggak ada jadi pilihannya ada dua di Indonesia, membebaskan semuanya. Ya artinya nggak usah ada kolom, atau kalau mau akomodasi semua. Jadi di Indonesia tuh semua apapun kamu mau memasukkan kolom agama apapun dibolehkan semua, itu namanya inklusif. Enggak semua, kalau dimasukkan semua, itu pilihannya kalau mau benar-benar menghargai. Sehingga dan jangan jadikan itu sebagai alat justifikasi diskriminasi, karena pilihannya kalau sekarang enggak berapa kolom gitu ya. Nah, yang nggak pas bagaimana? Itu kan jadinya kan dipaksakan kalau mau jadi warga negara Indonesia atau mau punya identiti di Indonesia. Nah, itu yang saya rasa hak-hak yang kemudian ekspresinya kena, kemudian itu kemudian terkait dengan administrasi, dan itu kemudian berkelindan dengan turunan-turunan yang saya rasa akhirnya kita mendegrade ya. Jadi ada dignity-nya jadi terdegradasi. Nggak boleh, harusnya negara tugasnya adalah mengembrace ya, menguphold gitu semua orang tanpa diskriminasi, mau dia beragama nggak beragama dari manapun gitu ya. Itu tugas negara dalam konteks hak asasi manusia ya, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Kalau mencantumkan semua agama di KTP itu kan Indonesia tuh banyak banget. Makanya pilihannya juga kan. Jadi menurut saya gini, supaya clear bahwa dalam konteks HAM, kebebasan beragama itu ada. HAM mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu jelas di pasal 18 DUHAM maupun dalam CCPR juga pasal 18 juga. Itu dan turunannya termasuk General Comment. Nah, di sana itu memang ada hak yang tidak bisa diganggu-gugat. Internum, forum kita memilih siapapun. Dan kalaupun dikasih kewenangan juga nggak bisa. Tapi ada tugas negara. Ada memang karena kita berekspres. Nah, eksternumnya ini, forum memanifestasikan keyakinan agama, negara diundang untuk ikut, katakanlah, mengawasi atau mensupervisi. Kalau ekspresinya itu mengganggu keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan, nah negara bisa tuh, kan ada keyakinan keagamaan yang dengan aku mengebom kelompok itu, saya merasa lebih suci, saya lebih hero gitu, dan saya akan diterima di surga kesekian dengan sekian bidadari gitu. Imbalannya kan ada juga interpretasi yang seperti itu. Maka kalau interpretasi mengganggu keselamatan publik, maka negara bisa diundang untuk menghalang-halangi itu, kan nggak bisa. Makanya dengan undang-undang, yaitu undang-undang anti teror misalkan, atau misalkan dalam konteks COVID kemarin ya, ada namanya kesehatan publik. Negara boleh nggak mengatur orang tidak pergi ke tempat ibadah? Boleh. Itu memang karena ketika dia tetap melaksanakan ibadah dalam waktu-waktu tertentu yang dijadwalkan ya, mingguan, harian, ataupun dalam sehari beberapa kali, itu kan terjadi kerumunan. Nah, kerumunan itu kan bisa menyebabkan satu klaster penyebaran virus. Maka dalam konteks itu nggak melanggar HAM. Negara dalam zaman krisis kesehatan melarang orang untuk melakukan aktivitas keagamaan dulu, karena kalau dia melaksanakan ekspresi keagamaannya dikumpul, itu ada klaster. Maka demi kesehatan publik, negara juga boleh. Jadi ekspresinya negara tuh bisa masuk, tapi harus dengan undang-undang dan dengan tujuan yang perlindungan publiknya itu ya, bukan untuk semena-mena gitu. Jadi memang itu HAM mengatur itu. Jadi yang internum itu negara nggak boleh masuk sama sekali gitu. Kalaupun masuk juga nggak bisa, karena memang itu ada dalam relung sanubari. Nah, masuknya di mana? Dalam konteks ekspresinya. Nah, itu kita bisa lihat di pasal 18 baik DUHAM maupun CCPR. Oke, terkait hukum gini, Kal. Tadi kan disebutkan pernah terjadi kriminalisasi gitu terhadap teman-teman ateis. Ada Alexander gitu. Apakah itu menjadi pukulan gitu terhadap teman-teman komunitas ateis? Ya, yang ada
jadi semacam chilling effect ya kan. Jadi Hmm. maksudnya itu jadi sesuatu yang oh ya oke, ada yang kena masalah hukum karena itu. Mesti jaga-jaga nih. Kalau post Hmm. ke social media apa skala, kalau bicara dengan orang lain mesti jaga-jaga nih. Siapa tahu bisa dilaporkan ya kan. Ya itu, jadi ada periode setelahnya, tentunya tiap kali ada kayak kasus publik semacam itu, dan bukan hanya diskriminasi terhadap ateis, bukan diskriminasi terhadap minoritas lain, sempat ada periode kan di tahun-tahun daerah-daerah waktu-waktu segitu, ada banyak sekali kasus-kasus semacam itu, dan itu menjadi ya chilling effect lagi, jadi orang semakin takut menyembunyikan diri, jaga-jaga, patut dimaklumi tentunya. Em, tapi itu nggak selamanya. Jadi berapa tahun setelah itu, deket-deket tahun sekarang, berapa tahun terakhir, dari yang saya dengar dari teman-teman yang di Indonesia, trennya ke arah positif. Sekarang orang Hmm. lebih ke arah kayak terbuka lagi, bahkan berani terbuka terhadap keluarga dan teman-teman. Ya tentunya mudah-mudahan nggak ada kasus-kasus lagi. Oke, terakhir, ada harapan yang ingin disampaikan Kal, secara individu maupun mewakili dari eh, komunitas komunitas ateis, kepada publik gitu, agar Indonesia, masyarakat Indonesia gitu khususnya menjadi lebih toleran dan menjadi rumah aman gitu bagi semua orang. Ya, em, Ya, Em, intinya seperti yang tadi saya sebutkan, mengenalkan diri terhadap terhadap teman, terhadap keluarga, terhadap teman dekat, tergantung ya, tiap orang ada situasinya masing-masing. Ada orang yang tidak bisa terbuka dan mengenalkan diri ke siapa-siapa dan mereka seharusnya tetap tertutup, nggak apa-apa. Em, tapi ada orang yang bisa, mulai terbuka, mulai berbicara dengan teman yang dipercaya, membuka diri sebagai kayak saya sebenarnya tidak beragama, bukan berarti saya anti agama atau semacam semacamnya ya, tergantung nggak tiap-tiap orang. Em, Lambat laun dengan cara seperti itu, em, eh, masyarakat Indonesia bakal mulai mengenal, oke, orang ateis ternyata bukan bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang menakutkan. Dan dari situ kebencian bakal lambat laun bakal berkurang. Oke, thank you Kal. Mas Awi, mungkin harapanmu terkait situasi HAM yang ada di Indonesia. Ya, dalam konteks non-diskriminasi ya, saya rasa memang podcast semacam ini harus banyak didengar dan kemudian dipelajari oleh para penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, karena disinilah kemudian penyelenggara negara bisa membuat undang-undang maupun peraturan yang lebih inklusif, lebih non-diskriminasi gitu ya, dan para penyelenggara negara atau aparat penegak hukum juga bisa mengadakan keadilan, menyelenggarakan keadilan buat semuanya tanpa melihat latar belakangnya gitu. Apakah kalau misalkan mereka minoritas, mereka kemudian jadi lebih rentan? Enggak, harus kemudian apply for all sebenarnya. Karena kita lihat tebang pilih itu terjadi sekali gitu ya. Kelompok-kelompok minoritas selalu yang kena gitu ya. Maka memang ini yang diharapkan dengan diskusi semacam ini, aparat penegak hukum bisa lebih mendorong atau mempelajari arti keadilan buat semua. Karena keamanan ketertiban itu penting, tapi kemudian keadilan juga harus dirasakan oleh semuanya gitu. Kalau mereka bisa berekspresi, kenapa kelompok ini nggak berekspresi? Kecuali ekspresinya nggak aman. Nah itulah boleh negara kalau ekspresinya ekspresi damai, semuanya berhak untuk dilindungi sebenarnya. Dan dengan seperti itu, barangkali brain gain atau kemudian kelebihan-kelebihan ataupun kontribusi-kontribusi bagi orang-orang yang selama ini menjadi tersisih di negaranya sendiri, menjadi lebih terbuka untuk kemudian juga perkembangan bangsa dan negara. Hanya dengan sikap dan pemahaman untuk tidak memaksakan ya apa yang dia yakininya benar sebagai satu domain bersama untuk kemudian dipaksakan. Saya rasa hal-hal seperti ini yang dibutuhkan ya, bahwa publik beda-beda aspirasinya, nggak apa-apa, publik juga punya opini, kita harus hargai. Setuju nggak setuju itu biarkan, tapi penyelenggara negara, aparat penegak hukum harus adil, non diskriminasi dan imparsial terhadap semua. Saya rasa ini pesan saya dan harapannya
ini bisa lebih banyak dipelajari, dan ayo kita diskusikan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas layanan ya bernegara. Oke, thank you Mas Awi dan Kal. Sebetulnya tadi saya senang banget dengar kalau ateis di Indonesia itu ternyata semakin diterima ya, banyak yang terbuka terhadap keluarganya, terhadap teman-temannya juga gitu. Dan semoga dengan perubahan hukum, kemudian implementasinya yang tidak tebang pilih, itu semakin membuat Hukumnya juga harus diperbaiki nih. Hukum reformasi hukum gitu ya. Yang masih diskriminasi juga dibenerin. Hukum reformasi Turunan. hukum, kemudian implementasinya juga yang harus adil. Mudah-mudahan semua keyakinan maupun yang tidak berkeyakinan itu juga tidak mendapatkan diskriminasi gitu, khususnya dari negara selaku penegak hukum gitu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Kal atas waktunya, juga Mas Awi. Terima kasih. Semoga makin banyak teman-teman dari ateis Indonesia yang lebih berani gitu speak up ke media gitu. Thank you. Makasih Kal, salam kenal lagi Kal ya, semoga bisa ketemu. Sehat-sehat. Thank you.